Saya berada di Jayapura, ibu kota Papua. Papua ini saya boleh kunjungin kira-kira, sejak tahun 98 hampir setiap tahun saya ke Papua. Mulai dari Jayapura, Wamena, ke Nabire, Manokwari, ke Biak, ke Sorong, ke Merauke, ke Timika, naik ke Tembagapura, ke Pertambangan Emas. Dan saya ketika mengelilingi Papua, maka saya harus berkata, wow, ini tanah impian. Ini tanah dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Tapi saya harus tercenung bahwa kehidupan yang ada di pulau ini tidak sebagaimana kekayaan alam yang ada di dalamnya. Maka selama bertahun-tahun saya bergumul dan mencari inspirasi. Apa sih sebenarnya yang menjadi kata kunci untuk bisa menikmati berkat? Jadi bagaimana sih supaya hidup ini diberkati di tanah yang subur dan melimpah? Karena walaupun tanahnya subur dan kekayaan alamnya melimpah, kalau nggak diberkati, kita tidak akan menikmati kehidupan ini. Saya membaca sebuah kitab yang ditulis kira-kira 300 tahun sebelum Masehi oleh seorang yang bernama Maleaki. Nah, dia menyerukan begini, hati bapa itu harus kembali kepada anak, dan hati anak itu harus kembali kepada bapa. Kalau tidak, maka Tuhan akan memukul bumi sehingga musnah. Dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, itu I will strike the earth with a curse. Jadi kalau hati orang tua nggak cinta anaknya, anak nggak hormat orang tuanya, Tuhan akan memukul bumi, strike the earth with a curse, dengan kutuk. Jadi tanahnya boleh subur, kekayaan alamnya boleh melimpah, tapi ketika norma keluarga, hubungan orang tua, anak-anak orang tua tidak sebagaimana yang seharusnya, maka orang tidak akan menikmati kekayaan alam yang dimiliki. Istilah saya adalah seperti orang miskin yang berjalan di atas emas di dalam tanah yang dimilikinya. Karena itu mari kita menghimbau, menginspirasi, menggerakkan para laki-laki tidak hanya menjadi suami, tidak hanya menjadi seorang yang bekerja, businessman, yang mencari uang, mencari duit, tetapi juga menjadi seorang ayah. Panggilan laki-laki adalah menjadi seorang ayah. Ketika laki-laki tidak menjalankan perannya sebagai ayah, maka anak-anak akan kehilangan figur bapak. Muncullah generasi pemberontak. Ketika seorang anak tidak mencintai bapaknya, maka itu dikatakan pelemahan otak kiri. Sehingga muncullah laki-laki yang tidak kuat logikanya, tapi hanya emosi atau otak kanan, marah-marah, tidak menjalankan fungsi kebapakannya. Dan ini terus bergulir dari generasi ke generasi. Karena di mana laki-laki tidak menjalankan peran sebagai bapak, maka anaknya lahir generasi tanpa figur bapak. Dan mewarisi tradisi, kebudayaan, karakter itu turun-temurun. Karena itu mari kita mengembalikan otoritas atas sumber berkat melalui pemulihan keluarga. Dan kali ini inspirasinya adalah hati bapa kembali anak, anak kembali kepada orang tua. Laki-laki menjalani fungsi sebagai ayah. Dan percaya saya, itulah cara untuk mengembalikan otoritas atas sumber berkat. Sehingga kita bekerja bukan dengan keringat, tapi bekerja dengan otoritas. Ada mujizat di dalam usaha, dalam bisnis. Ada berkat melimpah dan tidak banyak hamanya, tidak banyak gangguannya. Tetap ada masalah, tapi kita menyelesaikan masalah. Itu yang namanya bekerja dengan otoritas. Itulah inspirasi yang saya sampaikan dari sebuah teluk di Jayapura. Salam dahsyat, luar biasa.